Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifko Arubaijila dan Mindra dengan NIM 1908 1030 1101. Nah, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan terkait hasil analisis laporan keuangan tahunan dari perusahaan milik PT Tifon Mobile Indonesia. Nah, yang mana PT Tifon Mobile Indonesia ini merupakan perusahaan perseroan yang telah berdiri sejak tahun 2008. Perusahaan ini tuh menyediakan barang-barang non primer atau bukan barang-barang kebutuhan pokok. Produk yang dijual itu berkaitan dengan telekomunikasi, misalnya itu telepon seluler, voucher pulsa, paket data, aksesoris, dan masih banyak lagi. Jadi mungkin itu gambaran terkait PT Tifon. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis laporan keuangannya. Oke, kita sudah masuk di lembar kerja yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya menggunakan laporan keuangan PT Tifon tahun 2018 dan juga 2019. Di bagian pertama berkaitan dengan laba operasi dan non operasi. Jadi laba operasi di sini menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas normal perusahaan. Dimana jika PT Tifon ini adalah perusahaan dagang, artinya yang masuk dalam perhitungan laba operasi atau pendapatan dan juga bebannya adalah yang berasal dari aktivitas perdagangannya tersebut. Sedangkan dari laba non operasinya di luar perdagangannya tadi. Yang dalam hal ini sumbernya adalah dari ekuitas pemegang saham. Nah, bisa kita lihat bahwa laba rugi yang jomplang, yang mana kerugian di tahun 2019 itu mencapai 6 triliun lebih. Lalu dari sini jelas terlihat sebabnya adalah pada beban atau penghasilan usaha lainnya yang mengalami pembengkakan yang sangat drastis, mencapai 6 triliun lebih. Nah, setelah saya lihat sebabnya dalam CALK, beban paling besar terdapat pada cadangan penurunan nilai piutang dan cadangan penurunan nilai persediaannya. Selain itu bisa kita lihat juga bahwa cadangan penurunan nilai persediaan nilainya mencapai 2 triliun lebih. Sedangkan untuk cadangan penurunan nilai piutang, jadi perusahaan di sini mengestimasi akan adanya suatu gagal bayar. Sehingga perusahaan menganggap bahwa piutang tersebut sudah menjadi beban dan nilainya sangat besar, mencapai 3 triliun lebih. Nah, untuk laba komprehensif di sini saya menentukan dari laba rugi neto yang setelah pajak dikurangi dengan penghasilan komprehensif lain. Hasilnya minus 5 triliunan. Lalu untuk catatannya, jadi di sini pos tidak berulang yang meliputi pos luar biasa, pos khusus, dan juga operasi yang dihentikan tidak saya temukan dalam laporan keuangan tahun 2018-2019 ini. Karena saya tidak menemukan adanya suatu kejadian ataupun peristiwa yang masuk dalam kategori tidak sering terjadi. Lalu terkait kebijakan akuntansi dalam perusahaan ini sempat mengalami perubahan. Jadi terdapat beberapa amandemen dari PSAK dan ISAK yang terjadi sehingga baru diterapkan itu mulai 1 Januari 2019. Terkait imbalan kerja tambahan, itu menurut saya dalam kondisi seperti ini bukan waktu yang tepat. Seharusnya pemberian imbalan kerja ini dilakukan di tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya itu masih mencatatkan keuntungan. Nah, asumsi saya bahwa ketika tahun sebelumnya itu karyawan diberikan imbalan kerja lebih, otomatis mereka akan bekerja lebih giat lagi sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian yang diderita di tahun 2019 akan lebih dapat diminimalisir. Lalu selanjutnya kita menuju ke analisis arus kas. Dalam laporan arus kas PT Tifon ini menggunakan metode langsung yang mana tersusun dari 3 komponen, yaitu aktivitas operasi dan juga investasi dan juga pendanaan. Selain itu, kas masuk dan keluar juga sudah langsung disebutkan dari mana dan untuk apa digunakan. Lalu di sini saya menggunakan common size untuk melakukan analisisnya dengan berpatokan pada kas masuk. Dapat dilihat bahwa
arus kas masuk terbesar berasal dari pelanggan, yakni pada tahun 2019 terjadi peningkatan sekitar 2%-an dari tahun 2018. Sedangkan arus kas keluar terbesar dipergunakan untuk membayar pihak pemasok. Namun untuk pembayaran terhadap pihak pemasok justru mengalami penurunan sekitar 11% dari tahun 2018. Terus selanjutnya arus kas bebas, hasilnya di tahun 2019 minus 174 miliaran itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perusahaan sedang tidak dalam kondisi yang baik, karena kan modal yang dikeluarkan untuk menjaga kapasitas produktif perusahaan mengalami penurunan yang sangat signifikan daripada tahun 2018. Nah, selanjutnya adalah rasio kecukupan arus kas, yang artinya bahwa perusahaan dengan menggunakan kasnya selama 2 tahun tersebut hanya dapat menutupi pengeluaran modal investasi pada persediaan dan dividen sebesar 11,72%, sehingga masih membutuhkan dana dari sumber lainnya. Oke, selanjutnya adalah rasio reinvestasi arus kas. Ini hasilnya negatif, padahal secara ketentuan bahwa presentasi yang baik itu 7-11%. Nah, berhubung nilainya sangat kecil, menunjukkan bahwa dengan mengandalkan arus kas operasi untuk melakukan investasi kembali, itu masih jauh dari kata baik, bahkan sangat buruk. Selanjutnya kita masuk ke imbal hasil investasi dan profitabilitas. Nah, sebelumnya sudah saya pisahkan antara aset operasi dan juga non operasinya. Untuk NOA mengalami penurunan dari tahun 2018, ini sangat besar ya. Lalu piutang usaha dan juga persediaan juga turun sangat signifikan dikarenakan faktor yang sudah saya sebutkan tadi, itu terkait penurunan nilai persediaan dan juga penurunan nilai piutang. Selanjutnya adalah perhitungan NOPAT atau laba bersih setelah pajak. Ini pendapatan operasi dikurangi beban operasi lalu dikurangi beban pajak, sehingga hasilnya negatif karena memang perusahaan sedang mengalami kerugian karena NOPAT-nya tadi minus. Ini tentunya juga RNOA-nya juga minus karena memang perusahaan tidak dapat memberikan imbal hasil atas aset operasi netonya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerugian yang diderita oleh perusahaan itu mencapai 200% atau 2 kali lipat dari rata-rata NOA-nya. Nah, selanjutnya adalah pemisahan komponen RNOA. Terlihat bahwa margin laba bernilai negatif. Lalu untuk perputaran aset netonya, ini adalah perputaran NOA. Dengan nilai segitu artinya perusahaan mampu menghasilkan pendapatan 8,70 kali dari aset neto yang dimiliki. Lalu untuk leverage NOA, OLEV-nya di sini asalnya dari rata-rata liabilitas operasi dibagi dengan rata-rata NOA. Hasilnya di sini adalah 35%, yang artinya bahwa rata-rata kewajiban operasinya hanya sebesar 35% dari rata-rata aset operasi bersihnya. Karena di sini terlihat bahwa rata-rata NOA-nya juga lebih besar daripada rata-rata liabilitas operasi. Ini ROCE-nya terlihat masih sama dengan perhitungan sebelumnya, juga hasilnya negatif maksudnya. Artinya bahwa dengan ROCE yang minus ini perusahaan tidak mampu memberikan imbal hasil kepada para pemegang sahamnya, dan justru laba netonya saja minus sekitar 7 kali lipat dari rata-rata ekuitas pemegang sahamnya tersebut. Nah, selanjutnya adalah pemisahan komponen ROCE. Hasilnya negatif 7,62, masih sama. Nilai ROCE-nya lebih kecil daripada nilai RNOA, yang artinya bahwa adanya leverage dalam perhitungan ini tidak begitu mempengaruhi nilai ROCE, dan hal seperti ini dinilai kurang menguntungkan bagi para pemegang saham. Lalu untuk perhitungan menggunakan
R0A, leverage dan juga spread, ini nilai ROCE-nya justru mengalami perubahan ya, mengalami sedikit meningkat dari perhitungan sebelumnya. Ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh leverage dan juga spread ini mempengaruhi nilai kenaikan dari ROCE itu. Tapi terlihat bahwa leverage dari perhitungan di bawah ini dan juga di atas yang ini 7,73 dan juga 0,36 mengalami penurunan. Nah, dengan kata lain bahwa kalau di sini leverage menurun, ROCE-nya justru naik, menunjukkan bahwa semakin kecil leverage maka ROCE-nya maka semakin akan naik. Itu menurut saya seperti itu. Oke, next ke likuiditas, struktur modal dan solvabilitas. Ini untuk rumus yang pertama adalah quick ratio ya. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa aset lancar perusahaan di tahun 2019 hanya dapat menutup 31,44% dari liabilitas lancarnya. Berbeda dengan tahun 2018 yang mana jumlah aset lancarnya itu mencapai 5 kali lipat lebih tinggi daripada liabilitas lancarnya. Nah, untuk ukuran likuiditas dan rasio berbasis kas, peningkatan persentase ini bukan karena kas dan setara kasnya bertambah, tapi memang jumlah aset lancarnya justru berkurang. Dengan kata lain, kalau penyebutnya justru lebih kecil ya, dari tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya rasio kas terhadap likuiditas jangka pendek. Pada tahun 2018 jumlah kasnya hanya bisa menutup kewajiban jangka pendeknya sekitar 28%, dan pada tahun 2019 persentase tersebut justru turun lagi hingga 11%. Jadi intinya itu tahun 2018 dan 2019 kas dan setara kasnya jauh dari kata mampu untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendeknya. Lalu selanjutnya ukuran likuiditas piutang usaha. Yang pertama ada perputaran piutang usaha. Dengan hasil demikian, menurut saya pada tahun 2019 rata-rata piutang usahanya tidak mengalami perputaran. Berbeda dengan tahun 2018, rata-rata piutangnya itu berputar hampir sebanyak 2 kali terhadap pendapatan neto secara kreditnya. Lalu jumlah dari penjualan dalam piutang terjadi penurunan yang sangat signifikan, tapi bukan karena rata-rata penjualan hariannya yang baik, tapi karena piutang usahanya itu justru turun sangat jauh daripada tahun sebelumnya. Lalu untuk periode penagihan piutang, menurut saya aneh sekali periode penagihan utangnya sampai 2180 hari. Ini 2000 hari sekitar 6 tahun lebih. Tapi tahun 2018 masih aman sekitar 3 bulan. Karena artinya bahwa memang kinerja perusahaan tahun 2019 ini sangat buruk. Karena jika dilihat tadi nominal hutang yang tak tertagih itu sangat besar. Mungkin itu yang menyebabkan perhitungan melenceng sejauh ini. Nah, dari rasio perputaran persediaan dari perhitungan ini menunjukkan bahwa rata-rata persediaannya berputar sebanyak 14 kali dalam beban pokok persediaannya. Lalu selanjutnya jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ini jumlah harinya yang dibutuhkan di tahun 2019 menurun drastis ya, karena barang yang dijual juga tidak sebanyak dari tahun sebelumnya. Lalu periode penjualan, mengingat tadi kan persediaannya tidak sebanyak tahun 2018, harusnya di tahun 2019 ini waktu yang dibutuhkan itu jauh lebih singkat. Namun yang terjadi teman terbilang sama ya dengan tahun sebelumnya. Jelas terlihat bahwa kondisi perusahaan sangat tidak baik. Nah, selanjutnya adalah likuiditas liabilitas jangka pendek. Di sini ada rasio perputaran piutang usaha. Ya, artinya terjadi penurunan efisiensi dalam melunasi hutangnya. Lalu selanjutnya rata-rata hari hutang yang beredar. Ini terlihat ada peningkatan jumlah hari, 2 hari lebih lama dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah modal kerja dan solvabilitas. Nah, ini saya jadikan common size, dan bisa kita lihat bahwa liabilitas paling besar itu berasal dari utang bank, 85,42% dari jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Lalu rasio utang terhadap total modal, ini berarti total utang yang dimiliki perusahaan itu sebesar 86% dari keseluruhan modal yang dimiliki. Lalu rasio utang jangka panjang terhadap
modal ekuitas. Ini perusahaan memiliki total utang untuk tahun 2019 itu sebesar 95% dari modal ekuitasnya. Nah, ini selanjutnya adalah ukuran aset. Untuk analisis solvabilitas ini saya jadikan common size juga. Lalu langsung saja ke cakupan laba ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perusahaan mengalami kerugian sebesar 19 kali lipat dari keseluruhan beban tetapnya. Lalu rasio laba terhadap beban bunga ini juga hasilnya negatif, yang artinya bahwa perusahaan tidak mampu membayar bunga dengan menggunakan laba sebelum pajak dan bunga. Bahkan perusahaan mengalami kerugian sebesar 14 kali beban bunganya tersebut. Selanjutnya adalah rasio arus kas terhadap beban tetap. Nah, ini artinya bahwa perusahaan tidak mampu dalam membiayai beban tetapnya menggunakan arus kas dari hasil operasi sebelum pajak, sehingga tentu membutuhkan sokongan atau bantuan dana dari kas yang lainnya untuk sekedar membantu pembayaran terhadap beban tetapnya. Jadi kesimpulannya bahwa kondisi perusahaan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan daripada tahun 2018, yang mana tadi ada beban yang membengkak gara-gara adanya piutang yang tidak terbayarkan begitu besar, dan juga terjadi penurunan nilai persediaan yang terbilang sangat besar juga. Maka dari itu hasil perhitungannya pun juga keseluruhan nilainya negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sedang tidak memungkinkan dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang sahamnya. Bahkan untuk melunasi hutangnya saja terbilang belum mampu untuk saat itu. Lalu untuk sarannya terkait investasi, menurut saya tidak ada salahnya jika investor masuk dan menanamkan modalnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika perusahaan sedang mengalami penurunan kinerja, maka harga saham yang dimiliki otomatis juga akan turun. Lalu apakah tidak berisiko menanamkan modal pada perusahaan yang kondisinya tidak baik tersebut? Tentu saja dalam hal demikian pasti ada risiko yang harus diambil. Dan perlu diingat bahwa dalam dunia investasi terdapat prinsip high risk, high return. Dan ini kemungkinan akan terjadi keuntungan yang sangat besar bagi investor ketika harga sahamnya naik di beberapa tahun ke depan. Mengingat prospek kerja usaha dari yang dijalani PT Tifon Mobile Indonesia ini sangat baik di masa mendatang. Karena di era digital yang semakin berkembang tersebut, kebutuhan dari produk-produk seperti yang dihasilkan PT Tifon ini juga akan sangat dibutuhkan. Dan jika dana investor masuk ke PT Tifon Mobile Indonesia yang sedang mengalami kondisi yang kurang baik tersebut, maka secara langsung dapat membantu perusahaan dalam memulihkan kondisi yang sedang tidak baik tersebut, dan secara tidak langsung turut berkontribusi dalam perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya. Untuk kekurangannya mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.